Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas teori karir dalam bimbingan dalam mata kuliah bimbingan karir yang diampu oleh Bu Risa. Jadi kita melanjutkan eh, teori dari salah satu tokoh. Kemarin kita sudah presentasi di pertemuan sebelumnya. Jadi untuk pertemuan yang kali ini eh, ada teori yang sangat unik sekali yang sering kali dipakai oleh tenaga pendidik atau guru yang dimana mereka itu berkecimpung di dunia pendidikan yang dimana memberikan kepada anak didiknya untuk mengetahui mereka itu memiliki potensi apa sih sebenarnya eh, ketika dia mulai dari kecil sampai nanti dewasanya akan jadi seperti apa gitu. Jadi adalah teori karir eh Aneru. Kalau ada yang bilang Anru atau Aneru, saya ucapkan seperti itu. Jadi teori ini salah satu prinsipnya dalam suatu bimbingan atau konseling yaitu adalah bahwa setiap individu itu unik. Kemudian keunikan itu tersebut dapat dilihat dalam beberapa hal. Misal saja karakter masing-masing individu, kemudian potensi dalam dirinya, kemudian cara berpikir atau mindset gitu ya. Kemudian serta pemilihan karir setiap individu. Kita lanjut ya. Jadi teori Aneru itu eh, menekankan dampak dari keseluruhan pengalaman terutama dalam eh, anak kecil misalkan dalam lingkungan keluarga inti terhadap perkembangan jabatan atau karir. Jadi beliau ini Aneru ini juga meneliti pengaruh dari gaya interaksi antara orang tua dan anak serta pengaruh pola asuh orang tua atau parental styles dan pendidikan kemudian juga pendidikan keluarga terhadap kebutuhan-kebutuhan yang dikembangkan oleh anak dan juga bagaimana hubungan antara kebutuhan ini dengan gaya hidup masa dewasanya kelak. Jadi teori Aneru ini tergolong teori pilihan karir yang berdasar pada teori kepribadian. Jadi dalam perkembangan jabatan, beliau ini menekankan dampak dari keseluruhan pengalaman, ya, eh, ter, pengalaman anak kecil itu dalam lingkungan keluarga inti. Tadi gaya interaksi orang tua dan anak serta pengaruh pola pendidikan keluarga menjadi kebutuhan perkembangan anak yang berhubungan dengan kebutuhan pribadi dan gaya hidup dewasa nanti. Kemudian teori ini juga apa ya, beliau ini juga mengemukakan pandangannya bahwa pola pola atau pola pengembangan arah pilih jabatan terutama sangat ditentukan oleh kesan pertama dari seorang anak tersebut. Yaitu misalkan pada masa bayi dan masa awal kanak-kanak, berupa kesan atas perasaan puas atau tidak puas, kemudian selanjutnya akan terus berkembang menjadi suatu kekuatan yang berupa energi psikis. Jadi teori Aneru ini bisa juga disebut sebagai uh, a need theory approach to career choice atau teori pemilihan karir
dengan pendekatan kebutuhan, kemudian memandang pilihan karir seseorang dipengaruhi oleh 3 komponen yang mendasar. Ini konsep dasarnya. Konsep dasar dari teori karir Aneru, ya. Ada pengaruh hereditas terhadap putusan karir, kemudian masalah kecil yang tadi saya sempat singgung, kemudian juga kebutuhan manusia, karena manusia itu hidup dengan kebutuhan-kebutuhannya. Tapi materi ini nanti akan dijelaskan lebih gamblang, lebih jelas lagi, yaitu dengan Mbak Lucy ya. Oke, untuk berikutnya saya serahkan kepada Mbak Lucy. Oke Mas, terima kasih. Bisa di next Mas. Jadi yang pertama ada pengaruh hereditas terhadap keputusan karir, yang dimana individu itu memiliki berbagai potensi bawaan yang akan menentukan sifat-sifat, minat, bakat, dan temperamen. Pada akhirnya, potensi tersebut itu memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan seseorang, terutama dalam pemilihan karir yang dilalui pada masa yang akan datang. Misalnya, anak yang lahir atau tumbuh di keluarga yang di mana orang tuanya berprofesi sebagai dokter, ataupun misalnya orang tuanya itu berprofesi sebagai ada polisi dan juga poluan. Maka ketika anak itu dewasa, ia akan cenderung memilih karir yang sesuai dengan ataupun yang sama dengan orang tuanya. Seperti itu. Selanjutnya, Mas bisa tolong next. Yang kedua, ada pengalaman masa kecil, yang dimana berbagai pola asuh yang diterima individu pada masa anak-anak akan mempengaruhi bagaimana pilihan karirnya di masa depan. Selain itu, suasana dan iklim yang ada di keluarga juga memiliki kontribusi besar terhadap pilihan karir individu. Nah, yang dimana suasana dalam hal ini itu ada suasana positif dan juga negatif. Suasana positif itu bisa termasuk kasih sayang, perhatian, saling menghargai dalam keluarga, dan juga keluarga itu keluarga yang harmonis seperti itu. Nah, suasana negatif itu dapat meliputi perlakuan kasar atau kekerasan dan juga broken home atau acuh tak acuh dalam satu keluarga. Jadi hal ini itu dapat mempengaruhi anak itu dalam memilih karir ketika ia dewasa. Seperti itu. Selanjutnya bisa di next, Mas. Selanjutnya ada kebutuhan manusia. Kebutuhan-kebutuhan individu itu dapat mempengaruhi pilihan karir individu tersebut. Nah, dalam hal ini, Rowe itu berpijak pada teori kebutuhan yang dikemukakan oleh Maslow. Secara hierarki, Maslow itu menyebutkan motif kebutuhan individu. Yang pertama ada kebutuhan fisiologis, yang dimana kebutuhan fisiologis itu meliputi makanan, tempat tinggal, dan juga pendidikan. Yang kedua ada kebutuhan keamanan, yang dimana kebutuhan keamanan itu ketika anak merasa aman berada dalam atau berada di sekitar lingkungan keluarganya, yang dimana anak itu akan merasa aman ketika tidak adanya kekerasan, entah itu secara verbal ataupun non-verbal, dan juga tidak adanya tekanan emosional yang membuat anak itu menjadi stres ataupun anak menjadi depresi. Seperti itu. Selanjutnya ada kebutuhan dimiliki dan dicinta, yang dimana setiap orang itu merasa setiap orang itu butuh untuk disayang, butuh untuk diperhatikan, sehingga hal ini itu ketika ia merasa ia diterima oleh
lingkungan keluarganya, teman sebayanya, dan juga hubungan romantis seperti itu. Selanjutnya ada kebutuhan harga diri, yang dimana kebutuhan harga diri ini setiap orang itu memiliki hak untuk dihargai, sehingga dengan adanya hal tersebut itu memunculkan eh, memunculkan hasrat untuk seseorang itu eh, mendapat kepercayaan, mendapat gelar agar ia itu dihormati dan juga dihargai oleh orang lain. Selanjutnya terakhir ada kebutuhan aktualisasi diri, yang dimana kebutuhan aktualisasi diri ini adalah kebutuhan tertinggi dari teori hierarki Maslow. Kebutuhan aktualisasi diri ini ketika seseorang itu mewujudkan pemilihan karir itu sesuai dengan apa yang dia mau, sehingga dia akan mengorbankan waktu dan juga tenaganya untuk mendapatkan apa yang dia mau. Tetapi dengan mengkompromikan antara kelemahan dan juga kelebihan yang ia miliki. Seperti itu. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Dewi. Baik, terima kasih. Langsung saja. Selanjutnya adalah pilihan karir berdasarkan teori Andrew. Ada person oriented dan non person oriented. Nah, pertama adalah person oriented. Nah, person oriented ini pekerja yang berorientasi pada kontak langsung dengan orang lain, misalnya orang-orang yang suka bekerja bersama dengan orang lain. Nah, ia dianggap cenderung demikian karena mereka menghayati kebutuhan yang kuat untuk diterima baik oleh orang lain. Nah, person oriented ini salah satunya adalah jasa servis. Jasa servis pekerjaan-pekerjaan yang tugas utamanya berhubungan langsung dengan kebanyakan orang lain dan bertugas untuk melayani orang lain serta berbuat untuk kepentingan orang lain. Nah, ini contohnya seperti jasa jahit, jasa servis, servis motor, dan lain-lain. Kemudian ada kontak bisnis atau bisnis kontak. Nah, bisnis ini pekerjaan-pekerjaan yang langsung berinteraksi dengan orang lain dengan tujuan lebih kepada upaya untuk mempengaruhi dibandingkan dengan berbuat untuk kepentingan orang lain. Selanjutnya adalah organisasi atau organization. Pekerjaan ini manajerial serta membentuk interaksi yang bersifat formal untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Selanjutnya adalah kebudayaan atau general culture. Pekerjaan-pekerjaan yang bertujuan untuk utamanya adalah upaya untuk pelestarian dan pewarisan budaya seperti halnya pendidikan. Kemudian seni dan hiburan atau art and entertainment. Pekerjaan-pekerjaan yang membentuk interaksi antara orang lain yang memiliki kreativitas dan keterampilan khusus. Selanjutnya adalah non-person oriented. Non-person oriented itu adalah pekerjaan yang berorientasi pada benda-benda. Pekerjaan non-oriented ini biasanya adalah orang-orang yang lebih suka bekerja dengan menangani barang atau benda tanpa mencari kontak dengan individu di sekitarnya. Itu dianggap berkecenderungan demikian karena mereka menghayati kebutuhan yang kuat untuk merasa aman dan terlindungi dari bahaya. Kelompok atau penggolong pekerja yang tergolong dalam non-person oriented salah satunya adalah teknologi,
Pekerjaan ini berorientasi kepada produksi, pemeliharaan, dan serta sesuatu yang berhubungan dengan barang. Kemudian luar ruang atau outdoor, pekerjaan ini dilakukan di ruang terbuka atau alam bebas dan tidak terlalu tergantung atau membutuhkan adanya interaksi dengan banyak orang. Kemudian ilmu pengetahuan atau sains, pekerjaan yang langsung berhubungan dengan pengembangan ilmuwan teori konsep di bidang ilmu yang berhubungan dengan perilaku. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Andik Setiawan. Oke, terima kasih Mbak Dewi. Saya beri contoh ya tentang apa sih person oriented atau non person oriented. Jadi misalkan contoh kasusnya seperti ini. Misal kita flashback ke slide yang sebelumnya. Jadi pengalaman masa kecil ini sangat mempengaruhi atau mempunyai pengaruh besar dalam pemilihan karir berdasarkan teori Anaro. Person oriented misalkan. Jadi ketika misalkan orang tua misalkan ayahnya adalah bergerak di bidang kesehatan, kemudian ibunya bergerak sebagai guru ya, di mana anak ini mulai kecil pola pengasuhannya baik, kemudian keluarganya harmonis, dia menjalin relasi dengan kedua orang tua sangat baik, komunikasi dan interaksi itu memunculkan bahwa dia mulai kecil itu sudah dilatih bahwa bersosialisasi dengan orang-orang yang di sekitarnya itu sangat penting. Maka bisa diprediksi pilihan karir untuk ketika dia dewasa itu person oriented. Kenapa? Karena dia sudah tahu ternyata dia memiliki beberapa pengalaman tentang orang lain, dia mempunyai empati, kemudian dia mempunyai seperti tahu kondisi secara psikologis atau secara emosional, maka bisa dipastikan atau bisa diprediksi bahwa dia akan person orientednya seperti mungkin dia berkarir di bidang jasa atau bagian-bagian yang lain. Sebaliknya, ketika anak kecil atau anak ini dari kecilnya misalkan ayahnya seniman, kemudian atau ibunya sebagai ahli teknologi, mereka jarang komunikasi, interaksi itu cuma secukupnya. Misalkan kalau minta uang saku gitu, dikasih sekedar ngobrolnya friendly tapi nggak intens kayak contoh kasus yang pertama. Dia menganggap kok nggak ada pengalaman yang sangat berkesan ketika dia masih kecil. Bisa diprediksi bahwa pilihan karir ketika dia dewasa adalah non-person oriented karena dia belum mengalami atau kurangnya pengalaman tentang berhubungan dengan orang lain secara sosial, kemudian secara relasi sangat kurang. Dengan kecenderungan seperti itu, maka non-person oriented inilah yang bisa diprediksi bahwa pilihan karirnya adalah misalkan dia bergerak di bidang karir atau teknologi atau yang berhubungan dengan mesin gitu ya.
non person oriented itu. Jadi bisa dipastikan atau bisa diprediksi bahwa seseorang, anak misalkan dewasa, dia lebih nikmat bekerja bercampur dengan orang lain atau dia bekerja sendiri di balik layar gitu. Nah, pilihan karir ini sangat mempunyai dampak yang sangat besar bagi apa ya, buat perkembangan anak, misalkan dalam bimbingan karir seperti ini. Jadi itu beberapa contoh yang saya bisa contohkan. Kemudian kalau ada apa ya, salah kata atau salah pengucapan dari kelompok kami, kita mohon maaf. Oke, jadi saya tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.